Kenapa para kekasih Allah itu susah untuk diketahui? Ya karena beliau-beliau itu berada di naungan cahaya yang sangat terang benderang, sehingga kita yang bukan wali melihat beliau itu seolah-olah beliau itu adalah orang yang tak bercahaya. Bahkan mungkin ketika dilihat secara batin oleh orang-orang pintar, beliau-beliau itu terlihatnya itu sangat gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetaplah berprasangka baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Bisa jadi orang yang kita anggap jelek, ternyata hatinya itu sangat bersih. Dan saya membuatkan perumpamaan seperti sekarang ini. Apakah Anda bisa melihat wajah saya? Terkadang seperti ini, ketika kita tidak bisa melihat Anda, ketika melihat saya sekarang ini, Anda melihatnya gimana? Apakah Anda melihat gelap? Ataukah wajah saya tak terlihat? Begitulah perumpamaannya. Orang-orang yang hatinya telah bersih, terkadang itu kita akan melihatnya itu seolah-olah itu gelap, seolah-olah tak nampak cahayanya. Tapi bukan berarti orang-orang tersebut itu benar-benar hatinya kotor, bukan. Justru karena orang-orang tersebut itu hatinya begitu bersih, hatinya begitu bercahaya, sehingga kita yang di hadapannya itu melihat orang-orang yang hatinya bercahaya itu akan terlihat gelap karena terlalu terang pancaran hatinya. Karena beliau-beliau itu hatinya dinaungi oleh cahaya sejati, yaitu cahaya ilahi, sehingga beliau-beliau jika dilihat itu seolah-olah gelap. Padahal bukan berarti beliau itu hatinya kotor, bukan, tapi diri kita yang belum setara dengan beliau, diri kita yang masih di bawah makom beliau. Sehingga ada hadisnya, yang tahu wali hanya wali. Jadi yang tahu wali itu ya yang sejajar dengan wali tersebut, atau lebih tinggi derajatnya. Karena seorang wali itu berada di bawah naungan cahaya yang begitu terang benderang, sehingga kita yang belum setara melihat beliau itu seolah-olah gelap. Gelapnya itu bukan gelap, tapi terlalu bercahaya, sehingga mata kita ketika melihat beliau itu tidak mampu. Karena mata kita tidak mampu, yang kita lihat ya gelap itu. Tapi gelap itu bukan berarti beliau itu gelap, karena begitu cahaya, begitu bercahaya beliau, sehingga mata kita tidak mampu. Coba saja kita melihat orang lain ketika orang tersebut berada di bawah sinar matahari. Apakah kita bisa melihat wajah orang tersebut? Begitulah perumpamaannya. Jadi perumpamaannya saya bikin ini itu untuk melatih diri kita agar jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang lain. Jangan sampai kita memandang rendah kepada orang lain, karena mungkin beliau itu ketika kita lihat seolah-olah itu gelap,
Tapi bukan berarti beliau itu gelap, karena beliau itu sangat bercahaya sehingga mata kita tidak mampu menembus wajahnya, kita tidak bisa mengenal wajahnya. Karena para kekasih Allah, apalagi kekasih Mastur atau wali-wali Mastur, itu disembunyikan. Jadi kita yang tak mampu melihat wajah beliau, lebih baik kita selalu berprasangka baik kepada siapapun dimanapun. Karena boleh jadi yang kita anggap orang itu buruk, ternyata orang itu mulia. Budayakanlah untuk selalu berprasangka baik kepada siapapun dimanapun. Karena yang tahu wali hanya wali. Kita yang bukan wali, ketika melihat wali, itu bisa saja kita tak tembus, sehingga kita menganggap para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tak bercahaya dan sebagainya. Tapi bukan seperti itu. Beliau itu seolah-olah tak bercahaya, bukan berarti beliau tak bercahaya, tapi begitu silaunya diri beliau sehingga kita yang orang awam, orang biasa melihatnya itu seolah-olah gelap. Perumpamaannya seperti itu. Jadi, karena para kekasih Allah itu dinaungi oleh cahaya yang begitu luar biasa. Kita yang ada di depan atau di bawahnya itu melihat wajah beliau itu tidak nampak wajahnya. Itulah perumpamaannya. Jadi pesannya adalah kita harus terus berprasangka baik kepada siapapun dimanapun. Jaga pikiran kita, jaga prasangka kita, jangan sampai kita menganggap rendah orang lain, jangan sampai kita sombong karena kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Lebih baik kita terus berprasangka baik, berpikir positif, dan kita harus tetap rendah hati agar kita tidak merugikan diri kita sendiri, kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa para kekasih Allah itu susah untuk diketahui? Ya karena beliau-beliau itu berada di naungan cahaya yang sangat terang benderang, sehingga kita yang bukan wali melihat beliau itu seolah-olah beliau itu adalah orang yang tak bercahaya. Bahkan mungkin ketika dilihat secara batin oleh orang-orang pintar, beliau-beliau itu terlihatnya itu sangat gelap. Bukan berarti beliau itu gelap, tapi orang-orang pintar itu yang menerawang dan sebagainya tidak bisa menembus orang-orang yang berada di bawah cahaya sejati, cahaya yang terang benderang seperti sekarang ini. Apakah Anda melihat wajah saya ketika saya berada di bawah sinar matahari yang begitu terang benderang? Pasti yang Anda lihat itu adalah kegelapan. Yang Anda lihat itu adalah peteng. Bukan karena beliau itu peteng, tapi beliau berada di bawah naungan cahaya yang sangat terang benderang sehingga seolah-olah gelap. Jadi mari kita budayakan untuk selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jaga pikiran kita, jaga rasa kita, agar selalu berprasangka baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya jabarkan. Semoga penjabaran ini bisa membuat diri kita merubah mindset kita, merubah prasangka kita agar tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Karena boleh jadi yang kita anggap orang tersebut itu buruk, ternyata beliau-beliau itu adalah para kekasih ilahi, yaitu para kekasih atau wali-wali mastur. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.